Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-7 chapter ke-13. Di chapter ini bakal dibahas tentang festival pertempuran lautan pohon bagian pertama. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya peperangan antara suku di hutan lautan pohon akan segera dimulai. Dan semua suku yang ada di hutan lautan pohon akhirnya mulai berkumpul di bawah pohon harapan besar untuk bersaing dan juga bertarung demi kehormatan suku mereka masing-masing. Dan lebih tepatnya pertempuran ini sama seperti permainan bertahan hidup atau survival. Dan dari pihak Toya saat ini, mereka telah berpartisipasi sebagai anggota dari suku Rauli untuk memenangkan pertempuran. Karena jika mereka berhasil menang, maka mereka bisa membuat suku Rauli menjadi penguasa dari hutan lautan pohon. Karena jika tidak, Pam akan terus mengejar Toya untuk membuat anak dengannya. Dan dalam pertempuran kali ini, waktu pertempurannya akan berlangsung selama 3 hari. Dan untungnya menurut Toya, hal ini tidak akan mempengaruhi kesehatan mereka. Apalagi LZ dan juga Hilde sangat ingin bertarung, karena mereka adalah tipe orang yang sangat ingin menguji kemampuan mereka. Ditambah lagi, jika semuanya berjalan dengan lancar, maka mereka akan memiliki ikatan yang kuat dengan suku Rauli, yang nantinya akan menjadi penguasa dari lautan pohon. Di sisi lainnya, awalnya Linze ingin benar-benar membuat Toya memakai pakaian wanita. Tetapi untungnya Toya berhasil menentang hal ini. Dan hasilnya, Toya pun mendapatkan solusi yang lain untuk merubah penampilannya menjadi seorang wanita menggunakan sihir mirage. Sehingga masalah ini bisa teratasi tanpa harus membuatnya sangat malu. Dan setelah semua persiapan selesai, lalu Toya, Pam, Yae, LZ, Hilde dan juga Lucia, mereka pun langsung pergi menuju lautan pohon menggunakan sihir gate milik Toya. Dan Toya juga sudah menyiapkan sebuah sihir yang dapat menerjemahkan suatu bahasa asing agar mereka bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari suku Rauli. Dan nama sihir itu adalah sihir translate. Dan pada awalnya, sebenarnya Toya juga ingin ikut ke dalam pertempuran. Karena dengan begitu maka mereka akan dapat menang dengan sangat mudah. Tetapi sayangnya, Pam langsung menentang hal itu. Karena jika suku Rauli mengirim seorang pria, bahkan yang telah menyamar menjadi seorang wanita ke dalam suatu pertempuran, maka itu akan dianggap tidak terhormat. Setelah itu, akhirnya hari pertempuran pun telah tiba. Dan kelompok Toya dan juga suku Rauli langsung berangkat menuju ke tempat pertempuran yang ada di sekitar pohon agung. Tetapi setelah Toya dan juga yang lainnya sampai di sana, Toya pun lalu melihat jika di hadapan mereka saat ini ada sebuah pohon yang sangat besar. Dan hal ini membuat Toya dan juga yang lainnya sangat terkejut. Bahkan yang membuat mereka semakin terkejut lagi adalah karena ternyata pohon itu memiliki daun yang sangat lebar. Dan keseluruhannya telah membentuk seperti payung yang terbuka. Sehingga pohon itu bisa menutupi semua area dari sinar matahari. Dan di area inilah pertempuran akan dimulai. Yang akan ikut ke dalam peperangan kali ini ada sekitar 240 suku yang tinggal di hutan lautan pohon. Tetapi hanya satu suku saja yang akan menjadi tuan rumah upacara pertempuran ini. Dan mereka ini juga dikenal sebagai suku Judgment. Suku Judgment adalah satu-satunya suku yang diizinkan oleh roh pohon agung untuk hidup di bawah pohon agung. Dan mereka ini memiliki hak yang cukup besar atas tanah yang ada di sekitar pohon agung. Tetapi sebagai gantinya, maka mereka tidak diizinkan untuk ikut ke dalam pertempuran. Karena mereka ini memiliki sebuah peran penting untuk menjadi seorang pendeta yang akan menghubungkan orang-orang dengan roh pohon agung. Lalu setelah itu, Toya pun mulai memperhatikan semua suku yang ada.
Dan ternyata di hutan lautan pohon ini, banyak sekali suku-suku yang memiliki keunikan masing-masing. Ada suku orang gemuk, suku orang kurus, suku-suku dengan hiasan kepala yang aneh, suku-suku dengan gelang, bahkan konyolnya ada juga suku kumis panjang. Dan masih banyak lagi suku aneh yang lainnya. Tetapi di sini, Toya juga ternyata merasa sangat gugup. Karena kebanyakan dari suku ini suka memakai pakaian yang sangat minim. Bahkan Lucia yang mengetahui hal itu, dia pun langsung memarahi Toya. Karena dia curiga Toya menikmati hal ini. Lalu setelah itu, semua tunangan Toya yang ikut ke dalam pertempuran, mereka pun akhirnya mulai mengenakan pakaian tradisional dari suku Rauli. Sehingga dengan kata lain, berarti mereka semua akan memakai pakaian yang sangat minim. Tetapi karena mereka sangat malu menggunakan pakaian itu, akhirnya Toya pun sedikit memodifikasi pakaian tersebut menjadi lebih tertutup. Tetapi tetap saja, baju itu terlihat sangat seksi. Lalu setelah itu, Toya pun lalu bertanya kepada Pam, kenapa pertempuran ini harus diadakan di bawah pohon agung. Dan Pam pun lalu menjawab. Pam bilang kepada Toya bahwa alasan kenapa pertempuran ini dilakukan di bawah pohon agung adalah karena roh pohon agung telah menawarkan perlindungan ilahi ke area tersebut, sehingga semua serangan fatal bisa dibatalkan dalam batas tertentu. Dan jika nantinya ada seseorang yang mencoba melakukan serangan secara fatal, seperti memukul kepala seseorang, maka serangan itu hanya akan memberikan luka yang sedikit, tanpa perlu khawatir menyebabkan luka yang fatal. Tetapi sayangnya Pam tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Toya yang mendengar hal itu, dia pun merasa jika berkah ilahi yang digunakan oleh roh pohon agung sama seperti sihir perisainya. Tetapi bedanya, berkah ilahi yang dipakai oleh roh pohon agung bisa meniadakan efek serangan fatal. Dan sistem ini mengingatkan Toya dengan sistem yang ada di sebuah game. Karena di dalam game biasanya ada sebuah sistem yang mengatur agar HP player tidak turun sampai ke bawah. Dan dengan kata lain, maka kematian di dalam pertempuran ini tidak mungkin terjadi. Lalu setelah itu, Toya pun bertanya kepada Pam, bagaimana jika ada seseorang yang menggunakan kekuatan sihir untuk menyerang? Dan Pam lalu menjawab. Pam bilang kepada Toya bahwa semua serangan sihir pasti akan dibatalkan. Bahkan jika ada yang menggunakan sihir api, maka orang itu pasti akan diusir dari lautan pohon, dan suku Judgment akan memasukkan orang itu ke daftar hitam. Sehingga orang itu tidak akan pernah diterima lagi di lautan pohon. Karena roh pohon agung sangat membenci api, karena api bisa membakar banyak pohon. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya merasa sangat khawatir. Karena itu artinya semua tunangan Toya yang ikut ke dalam pertempuran itu, maka mereka tidak bisa memakai sihir pendukung. Seperti LZ yang tidak akan bisa menggunakan sihir bus miliknya. Tetapi di sini Toya bisa mengerti kenapa mereka melarang penggunaan sihir. Karena jika itu benar-benar terjadi, maka hal itu akan menyebabkan kerusakan yang sangat parah terhadap hutan lautan pohon. Sedangkan hutan adalah sumber makanan utama bagi semua suku yang ada di dalamnya. Di sisi lainnya, ada banyak tempat duduk yang telah diatur di tengah-tengah cabang pohon agung, sehingga para pendukung dapat menonton pertempuran yang sedang terjadi dan juga bisa mendukung suku mereka. Lalu setelah itu, Toya pun bertanya kepada Pam, kapan pertempuran akan dimulai? Dan Pam lalu menjawab bahwa pertempuran sebentar lagi akan dimulai. Dan jika mereka berhasil menang melawan 3 suku lainnya, maka pertempuran mereka untuk hari ini akan selesai. Dan pertempuran selanjutnya akan diadakan besok harinya. Sehingga jika ada 240 suku yang bertarung sekitar 3 kali hari ini, maka hanya 30 suku saja yang bisa masuk ke babak selanjutnya. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Karena sistem pertempuran ini sama seperti sistem pertandingan yang ada di dunia, seperti babak penyisihan dan juga babak final. Lalu tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja sebuah bel langsung dibunyikan. Dan itu menandakan jika festival pertempuran akan segera dimulai. Lalu semua peserta dan juga semua penonton akhirnya mulai mengambil posisi mereka masing-masing. Dan salah satu orang dari suku Judgment, dia pun menjadi seorang pembawa acara sekaligus wasit. Dan sebelum Toya menuju ke bangku penonton, dia pun lalu bilang kepada semua tunangannya
bahwa mereka semua harus berhati-hati dan tentu saja mereka harus menang. Lalu setelah itu, Pam pun langsung mengajak mereka semua untuk menuju arena pertarungan. Di sisi lainnya, saat ini Toya, Sue, Yumina dan juga Lindsay, ternyata mereka sudah berada di bangku penonton. Dan ternyata penontonnya cukup ramai, yang terdiri dari berbagai suku yang ada di hutan lautan pohon. Tetapi tiba-tiba, Lindsay menunjukkan sesuatu kepada Toya. Dan Toya pun dengan cepat langsung melihat ke arah yang ditunjuk oleh Lindsay. Dan ternyata di sana, semua peserta pertempuran sudah berkumpul dan siap untuk bertarung satu sama lain. Dan untuk pengundian pertempurannya dilakukan oleh pohon agung, seolah-olah pohon agung itu memiliki kehidupan. Lalu pohon agung entah secara alami, dia pun mulai memilih satu persatu tim untuk dipasangkan menjadi lawan. Dengan cara menggerakkan daunnya agar cahaya matahari masuk dan langsung mengarah ke tim yang dipilih. Dan peraturan dalam pertempuran ini adalah jika tim berhasil mengalahkan 3 orang di dalam tim musuh, maka dapat dinyatakan jika tim itu telah menang. Dan dengan kata lain, jika salah satu perwakilan dari tim 5 orang itu adalah petarung yang hebat, maka mereka masih bisa kalah jika keempat orang lainnya tidak bagus. Dan di pertarungan kali ini, Toya melihat pertarungan antara 2 orang laki-laki, yang salah satunya adalah seorang laki-laki besar yang menggunakan sebuah kapak. Dan laki-laki itu pun langsung mencoba untuk menebaskan kapaknya ke arah kepala musuhnya. Tetapi saat kapak itu terkena musuhnya, ternyata serangan itu tidak berakibat fatal, karena pohon agung telah menggunakan kekuatan ilahinya. Sehingga orang yang terkena serangan itu hanya pingsan tanpa luka yang fatal. Tetapi di sini, Toya pun akhirnya mulai mengerti jika sepertinya roh pohon agung hanya memberikan semacam perlindungan ilahi terhadap serangan fatal saja. Karena tidak semua luka yang lebih kecil bisa dicegah. Bahkan luka dan juga memar masih bisa diterima oleh seseorang. Dan setelah beberapa pertarungan telah selesai, akhirnya saat ini suku Rowley sebentar lagi akan bertarung. Dan orang pertama yang akan bertarung adalah Lucia, yang saat itu dia sudah siap dengan kedua belatinya. Sedangkan lawannya saat itu adalah seorang pria jangkung yang sedang memegang sebuah tombak. Dan setelah itu pertandingan pun akhirnya dimulai. Lalu setelah pertarungan dimulai, Lucia pun lalu melakukan sebuah serangan cepat yang mengarah kepada pria itu. Dan ternyata pria itu bisa dikalahkan oleh Lucia dengan sangat mudah. Dan dengan ini, maka suku Rowley pun akhirnya berhasil memenangkan pertandingan pertama. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.